kemudian di setel terus menerus. Itu timbul dendam. Dan ternyata dendam itulah, kalau itu dendam hanya di sini tidak bahaya. Tapi ketika dendam disalurkan, ingin menjatuhkan orang yang disebut menghina kita, itu sudah double itu karmanya. Maaf ya. Melepaskan dendam itu adalah cara untuk mengendalikan emosi. Memaafkan bukan menyetujui, sekali lagi. Tetapi memaafkan itu adalah melepaskan ikatan kita dengan emosi negatif kita. Yuk sekarang ubah semua yang disebut penderitaan itu menjadi pengembangan diri. Alam, tahu alam? Coba, ada pohon dipangkas, gak marah tuh pohon. Besok-besok sudah tumbuh lagi pucuk baru. Mulia mana kalian dengan pohon? Ini kejadian masa lalu, ada yang mangkas kita, pohon aja udah tumbuh lagi. Ini belum move on, masih terus mengulang kejadian masa lalu. Lebih muliaan pohon. Saya pernah lihat itu anjing berantem itu, tapi setelah itu main lagi. Anjing. Ini kejadian saya lihat berantem dia, habis itu main lagi. Aduh, saya jadi malu lihat anjing. Udah ngerti sendiri ya, nggak usah dijelaskan. Jadi melepaskan dendam itu adalah tindakan pemberdayaan diri. Kalau ingin berdaya ya lepaskan. Dan yang terakhir, kenapa para nabi dan para rasul tidak jatuh ketika dihina, dihalangi, direndahkan? Kenapa? Karena mereka itu fokus pada hal penting dalam hidupnya. Dan kalau kita fokus pada hal penting dalam hidup, percaya sama saya, gak akan terganggu yang begitu. Apalagi bikin rapat membahas dia, buat apa? Rapat keluarga, membahas orang yang menghina, buang-buang waktu. Ya, lebih bagus bikin mendoan tempe. Betul nggak? Iya. Ngapain rapat keluarga membahas opini pribadi orang terhadap kita? Buat apa? Apalagi sewa pengacara. Waduh, tambah lagi masalah. Betul nggak? Iya. Hanya untuk menyelesaikan perkara orang menghina kita. Ujungnya hanya kita berhasil memenjarakan orang lain, puas gitu. Kan ujungnya kalau kita menggugat orang, melaporkan orang ke polisi, ujungnya itu kan penjara kan? Apa kita puas gitu ketika orang lain di penjara? Saya mau nanya. Kan gampang, lebih bagus memaafkan. Apalagi diabaikan, gak usah dibahas. Oke, mulai sekarang. Hidup jangan dikendalikan oleh hal-hal kecil, apalagi yang tidak penting. Tapi fokus pada yang penting dan berharga. Kan daripada rapat membahas hinaan orang pada keluarga, lebih bagus bikin tempe mendoan. Musim hujan gini enak ya, pakai cabai. Udah. Jadi pengen saya. Hidup ini terlalu singkat ya. Jangan biarkan diri kita peduli pada hal-hal yang tidak penting. Validasi orang lain terhadap kita gak penting amat, tidak ada kaitan dengan kita kecuali kalau ditanggapi. Yuk sekarang fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Apa yang dapat dikendalikan? Diulang-ulang supaya pintar. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita itu milik kita. Bisa kita kendalikan. Mau mikir kayak apa, mau rasa kita kayak apa, sikap kita mau seperti apa, itu pilihan kita. Mulai sekarang lakukan rutinitas harian yang mendukung tujuan dan kebahagiaan hidup kita. Daripada mikirin hinaan orang, membahas kata-kata orang, fokus pada rutinitas harian kita yang jelas-jelas mendukung tujuan kita dan kebahagiaan kita. Ibu, kenapa warung gak buka? Habis dihina. Sudah dihina, warung tutup. Betul gak? Kenapa tidak fokus saja buka warung? Betul gak? Happy-happy aja. Betul gak? Iya. Dan hati-hati ketika kita sedih buka warung, like attracts like. Sedih akan menarik kesedihan baru. Ketika warung tidak ada yang datang membeli
jualan kita, jangan nyalahkan juga orang. Karena kita menciptakan kesedihan baru. Dan itu menarik hal yang sama, satu frekuensi itu. Ya, habiskan energi kita hanya untuk fokus pada hal-hal yang berharga. Setuju? Oke. Nah, yang terakhir. Para nabi, para rasul sadar kalau kebahagiaan sejati bukan datang dari luar. Kebahagiaan sejati datang dari dalam. Jadi mau dihina atau disanjung, mereka sudah damai, selesai dengan dirinya sendiri. Oke? Jadi oleh karena itu, maka jangan biarkan kebahagiaan kita tercerabut oleh situasi eksternal. Lindungi diri kita dari segala gangguan eksternal. Dengan apa? Tetapkan batasan. Tetapkan batasan. Bikin batasan. Harus ada batas. Harus ada benteng yang membuat kita tidak jatuh. Kedamaian batin berasal dari fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Fokus saja pada hal-hal yang benar-benar penting dan lakukan itu, batin kita akan damai dengan sendiri. Jangan terjebak pada emosi negatif, tetapi tumbuh dalam kebijaksanaan dan pengendalian diri. Perhatikan ya, dunia ini tidak akan selalu menghadirkan segala hal yang sesuai dengan keinginan kita. Setuju? Ulangi, dunia tidak akan selalu menghadirkan segala hal yang sesuai dengan keinginan kita. Berarti kita harus siap, bukan? Harus siap. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari segala hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yuk sekarang, bebaskan diri kita dari segala sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Jangan memegang itu semua, capek. Oke? Itulah kebebasan sejati, itu yang namanya kemerdekaan. Sekarang pakai ayat. Takut nggak percaya ini kajian apa nggak pakai ayat. Kita lihat Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 86. Mohon maaf ya, saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya, biar cepat. Karena kalau dibacakan bahasa Arabnya juga saya yakin kalian nggak ngerti. Tapi saya sudah cantumkan ya. Silakan baca Al-A'raf surat ke-7 ayat 86. Janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Ini perintah dari Allah. Dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini ada jalan menuju Allah. Dan Allah melarang kita berada di jalan-jalan itu hanya untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Jadi maksudnya ayat ini kan pilihan. Kita mau diperankan sebagai pejalan atau kita mau memerankan diri sebagai penghalang jalan, itu pilihan ada pada diri kita. Paham ya? Tetapi semua risikonya akan kembali kepada kita. Kenapa? Ya, karena Allah mengatakan, wangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Akibat itu ya akibat. Akhir dari suatu sebab namanya akibat. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan orang yang menghalangi jalan Allah itu, kata Allah, jumlahnya dulu sedikit. Tetapi karena mereka mau memerankan dirinya sebagai penghalang jalan, lalu di jumlahnya jadi banyak. Nih saya kasih tahu, jangan-jangan kita secara tidak sadar berkontribusi memperbanyak jumlah orang-orang yang menghalangi jalan untuk perjalanan para pejalan menuju Allah. Paham ya pesan dari ayat ini? Oke. Nih saya kasih tahu. Kita dihina gak apa-apa. Yang penting kita jangan jadi penghina. Ya. Kalau dihina tidak akan hancur. Tapi kalau kita menjadi penghina, jelas kita sedang menghancurkan diri kita sendiri.
Paham ya? Apalagi kita berpersepsi pada orang lain, membuat apa itu tulisan verbal yang membahas orang lain yang jelas-jelas kita tidak kenal siapa orang itu. Itu kan berakar dari kebodohan dan ketidaktahuan kita sendiri. Jelas kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Maka Allah bilang, wangdur kaifakana akibatul mufsidin. Lihat olehmu, perhatikan olehmu tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Kesudahan dari orang-orang yang membuat kerusakan itu. Paham ya? Sekali lagi, dihina nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Tapi menghina apa-apa? Apa-apa. Yang jelas tidak menjatuhkan orang lain, tetapi kita sudah menjatuhkan diri kita sendiri. Kita akan melihat akibatnya pada diri kita sendiri. Coba ya, orang-orang yang suka tidak nyaman kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya. Kerjanya itu selalu protes, mengkritik, kelihatan sepertinya buat orang lain. Padahal dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Catat itu ya. Oke. Yang kedua. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabgunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini surat Hud, surat ke-11 ayat 19. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok, mereka itulah orang-orang yang tertutup tentang akhirat. Lihat saya semuanya. Apa sih akhirat? Akhirat itu akibat. Akhirat itu akibat. Terminal terakhir. Setiap ada sebab pasti akan berbuntut akhirat. Nah, orang-orang yang tidak mau kesudahan sesudahnya itu adalah buruk, pasti dia akan sadar tidak mungkin menciptakan sebab buruk. Paham maksud saya? Kan akhirat itu hakikatnya adalah akhir.